وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون، حيث قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala nikmat yang Allah Tabaraka wa taala limpahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Tabaraka wa taala dengan luas dan lebarnya karunia serta rahmatnya telah memberikan kepada kita berbagai macam bentuk rahmat. Di antara rahmat Allah Tabaraka wa taala kepada kita, para hambanya, adalah penggugur dosa di antara amalan yang kita lakukan antara satu dengan yang lainnya. Yang dimana amalan itu adalah amalan yang umum, amalan rutinitas, amalan yang dilakukan oleh setiap muslim dan mukmin, amalan setiap orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Semuanya kebagian, semuanya mendapatkan kasih sayang tersebut berupa pengguguran dosa yang dia lakukan kepada Allah Tabaraka wa taala. Hal ini disyaratkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahmatullahi alaihi di dalam sahihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "As-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadhanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtanabal kaba'ir." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara 5 waktu salat, ini periode harian. Kemudian berikutnya wal jum'atu ilal jum'ah, dari satu Jumat ke Jumat berikutnya. Ini periode pekanan. Wa ramadhanu ila ramadan, dari satu bulan Ramadan ke bulan Ramadan berikutnya. Ini tahunan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara waktu-waktu ini, di antara amalan-amalan ini, di antara ibadah-ibadah ini, yang ini merupakan rutinitas seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mukaffiratun lima bainahunna, terdapat penggugur dosa. Sehingga dari sini apabila seorang muslim ketika dia melakukan rutinitasnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dia minta ampunan pun, otomatis akan berguguran dosa-dosa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak secara mutlak jamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan syarat idza ijtanabal kaba'ir, yaitu apabila dia menjauhi dosa-dosa besar. Kemudian kalau kita perhatikan betapa banyak amalan yang kita lakukan, seperti tadi yang diantaranya adalah salat 5 waktu. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada para sahabatnya, bertanya, ara'aitum law anna naharan bibabi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan fama taqulu fi dhalika yubqi min darani. Nabi bertanya, wahai para sahabat, bagaimana menurut kalian dengan orang yang dimana di depan rumahnya terdapat sebuah sungai,
di mana dia mandi di sungai tersebut 5 kali sehari. Apakah masih menyisakan kotoran yang menempel di tubuhnya? Kata para sahabat, la yubqi min daranihi syai'a. Wahai Rasulullah, kalau seperti itu sifatnya, maka tidak ada kotoran sedikit pun yang menempel di tubuhnya. Bersih. Bagaimana tidak? Sehari mandi 5 kali. Maka Nabi SAW bersabda, fadzalika mathalus salawatil khams. Maka itu permisalannya adalah bagaikan dia melakukan sholat 5 waktu. Yamhullahu bihil khataya. Yang dimana dengan 5 waktu sholat itu Allah menghapus dosa-dosa kesalahannya. Sungguh besar rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu sholat baru jamaah. Di mana setiap sholat pasti seseorang itu berwudu. Nabi SAW dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Idza tawadda al-'abdul muslimu abil mu'min." Apabila ada seorang hamba mukmin atau muslim yang berwudu, faghasala wajhahu, lalu kemudian dia membasuh mukanya, kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma'. Kata Nabi SAW, ini hadis sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Apabila seorang muslim dia membasuh mukanya ketika dia berwudu, maka seluruh dosa-dosa mata yang dia lihat, semua hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia lihat melalui pandangan matanya, semua dosa-dosa itu akan luntur dan semuanya akan pergi. Semuanya akan hilang dengan hilangnya tetesan-tetesan terakhir dari wudunya. فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ. Dan apabila ketika dia berwudu, dia membasuh kedua tangannya, akan keluar dari kedua tangannya setiap dosa yang dilakukan oleh kedua tangannya bersama tetesan-tetesan akhir dari wudunya. فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma'. Kata Nabi SAW, ketika dia cuci kakinya sedang berwudu, dia cuci kedua kakinya, maka dengan pencucian kaki tersebut tercuci juga ya dosa-dosa kakinya, di mana dia membawa tubuh ini melangkah ke tempat yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Semua dosa-dosa kakinya itu akan hilang bersama dengan tetesan-tetesan akhir dari air wudunya. Kemudian itu wudu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita melalui takfirudz dzunub. Nabi SAW juga menjelaskan kepada kita tentang bagaimana proses seorang muslim itu pergi ke masjid. Setiap muslim melaksanakannya. Setiap muslim yang taat kepada Allah, dia akan melangkahkan kakinya ke masjid. Dan di situ terdapat takfirudz dzunub. Di situ terdapat penghapus dosa. Nabi SAW bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa 20 darajah. Sesungguhnya kata Nabi, salatnya seorang laki-laki berjamaah di masjid itu lebih baik dibandingkan salatnya sendiri di rumah atau di pasarnya 20 sekian derajat. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Kata Nabi SAW, wa dzalika anna ahadahum idza tawadda'a fa ahsana al-wudu thumma atal masjida la yanhazuhu illa as-salah la yuridu illa as-salah. Hal itu terjadi apabila salah seorang dari mereka itu berwudu dari rumahnya. Dia berwudu dari rumahnya, dia menyempurnakan wudunya di rumahnya, lalu kemudian dia pergi ke masjid. Bukan ke masjid dalam keadaan berhadas, tidak, tapi dia berwudu di rumahnya kemudian dan dia pergi ke masjid. Tidak ada yang menggerakkan orang tersebut untuk pergi keluar dari rumahnya kecuali hanya sholat. Dia keluar dari rumahnya bukan untuk pergi ke warung, bukan untuk pergi ke pasar, bukan untuk menunaikan hajat dan kebutuhan istrinya, tidak. Dia benar-benar keluar untuk salat. La yuridu illa salah. Dia tidak ingin kecuali salat saja. Murni jadinya. Kata Nabi SAW, lam yakhtu khutwah.
tidaklah dia langkahkan kakinya kecuali satu langkah itu merupakan pengangkat derajat di sisi Allah. Tidaklah dia melangkahkan satu langkah kecuali satu langkah tersebut merupakan penghapus dari dosa-dosa yang telah dia lakukan. Hatta yadkhulal masjidah. Kapan itu terjadi? Proses pengangkatan derajat, proses penghapusan dosa. Kapan itu terjadi? Sampai kapan? Sampai dia masuk ke dalam masjid. Kata Nabi SAW, fa idza dakhala al-masjid, apabila dia telah masuk ke dalam masjid, fa idza dakhala al-masjid kana fi sholati ma kanat as-salatu hiya tahbisu. Maka ketika dia sudah masuk ke dalam masjid, apapun yang dia lakukan, walaupun dia tidak sedang salat, itu akan dinilai ibadah salat oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia sedang duduk-duduk. Selama dia masuk ke dalam masjid dalam kondisi seperti itu, dia dihitung dengan pahala salat jamaah. Kemudian apa kata Nabi? Kata Nabi SAW, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fihi yaqulun. Dan para malaikat bersalawat kepadanya. Salawat malaikat kepada seorang muslim maknanya adalah mendoakan. Dengan syarat apa? Selama dia masih di tempat salatnya dan tidak keluar dari masjid. Apa yang dikatakan oleh para malaikat? Yaqulun, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubatnya. Bayangkan seorang muslim yang dia melakukan ketaatan rutinitas, dia mendapatkan berbagai macam fasilitas penghapus dosa dan ditambah didoakan oleh malaikat. Allahumma tub alaihi ma lam yu'dhi fihi ma lam yuhdith fihi. Dia mendapatkan doa dari malaikat tersebut selama dia tidak mengganggu orang lain di dalam masjid. Garis bawahi, dia tidak mengganggu orang lain di masjid dan dia tidak berhadas. Ini pentingnya bagaimana seorang muslim menjaga wudunya ketika dia berada di masjid, karena dia selalu mendapatkan doa dari para malaikat yang mendoakan dirinya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kenikmatan yang besar rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita juga adalah Allah menurunkan kepada kita surat Al-Fatihah. Sebuah surat yang dimana seorang muslim wajib untuk membacanya di setiap salat yang dia lakukan, apapun kondisinya. Baik dia sedang munfarid, ataupun dia menjadi imam, ataupun dia menjadi makmum. Nabi SAW menjelaskan hal ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kata Nabi SAW, man shalla salatan lam yaqra bi fatihatil kitab fahiya khidajun fahiya khidajun fahiya khidajun ghairu tamam. Barang siapa yang melaksanakan sebuah salat tapi kemudian dia tidak membaca Al-Fatihah di dalamnya, kata Nabi SAW, maka salatnya khidaj, maknanya adalah tidak sempurna, salatnya kurang. Para ulama mengatakan salatnya tidak sah kalau dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Kemudian hal ini ditanyakan oleh orang yang mendengar dari Abu Hurairah. Ini kan meriwayatkan hadisnya Abu Hurairah. Katanya, qila li Abi Hurairah, ditanyakan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, inna nakunu wara al-imam. Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya kami ini makmum, kami ini di belakang imam. Apakah kami tetap membaca surat Al-Fatihah? Kata Abu Hurairah, iqra biha fi nafsik, tetap baca surat Al-Fatihah. Iqra biha fi nafsik, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Hadis qudsi dibawakan oleh Abu Hurairah. Hadis qudsi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfaini wa li 'abdi ma sa'al. Sesungguhnya aku telah membagi dua surat Al-Fatihah untuk diriku dan untuk hambaku, dan bagi hambaku apapun yang dia minta dan dia inginkan. Kemudian kata Nabi SAW, fa idza qala al-'abdu, apabila seorang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, qala Allah Ta'ala, maka Allah berkata. Lihat bagaimana dialog munajat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala itu terdapat dalam surat Al-Fatihah. Dan lihat bagaimana ketika seorang muslim paham dengan apa yang dia baca, ketika seorang muslim mentadaburi apa yang dia ucapkan ketika salatnya, maka itu akan mengundang kekhusyuan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
dia katakan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah akan mengatakan hamidani abdi, sesungguhnya hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Qala Allah Ta'ala, maka Allah akan berkata ketika seorang hamba mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, athna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Maliki yaumiddin, ketika dia mengucapkan zat yang maha memiliki hari pembalasan, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan mengatakan majjadani abdi, fawwada ilayya abdi, sesungguhnya hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku, sesungguhnya hambaku telah mengagungkanku. Dan ketika dia mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Subhanahu wa taala berkata, ya, ketika seorang muslim ini mengatakan hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan, Allah mengatakan kepadanya, ini adalah antara aku dan hambaku. Hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apapun yang dia minta. Dan terakhir, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketika seorang muslim membaca ayat yang terakhir ini dalam salatnya, ya Allah, tunjukkanlah bagi kami jalan-Mu yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan orang-orang yang tersesat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Inilah permintaan hambaku, untuknya semua apa yang dia inginkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur barrur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang pertama tadi sudah kita bahas bagaimana luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla kepada kita. Betapa sayangnya Allah Azza wa Jalla kepada kita dengan melakukan hal-hal yang rutinitas mendasar setiap muslim, amalan-amalan dasar setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa kita. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala dan berfokus untuk mencari ridhonya. Jangan sampai kemudian kita terlengahkan dengan pemberian yang Allah berikan kepada orang-orang yang tidak beriman, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita akan hal ini dalam surat Thaha ayat 131 sampai 132. Kata Allah tabaraka wa taala, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya." Janganlah kamu tujukan pandangan matamu. Pandangan mata saja Allah atur, jemaah. Allah atur pandangan mata kita. Janganlah kamu tujukan pandangan matamu kepada kesenangan yang telah aku berikan kepada sebagian dari mereka sebagai bentuk bunga kehidupan dunia. Allah jelaskan kenapa Allah berikan, mereka tidak berikan kita. Kenapa Allah limpahkan kepada mereka apa-apa yang Allah tidak limpahkan kepada kita. Kata Allah Azza wa Jalla, linaftinahum fi, agar kami menguji mereka dengan kesenangan-kesenangan itu. Jadi ketika Allah memberikan apa yang Allah berikan kepada mereka dan kita tidak mendapatkan itu, Allah melarang kita untuk cemburu dan iri. Allah memerintahkan kita untuk bersyukur apa yang kita miliki. Kata Allah Azza wa Jalla, wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Sesungguhnya rizki yang telah Allah berikan kepada dirimu itu jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Kesenangan mereka kesenangan sementara. Kesenangan mereka itu hanya ujian. Tapi apa yang Allah berikan kepadamu, maka itu adalah sesuatu yang lebih baik, jauh lebih baik dibandingkan apa yang mereka miliki. Dan kesenangan yang ada pada dirimu itu lebih kekal. Di ayat yang terakhir 132 Allah perintahkan, wa'mur ahlaka bis shalah. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat.
Allah Subhanahu wa taala tidak hanya merintahkan kita untuk sholat, tapi kita sebagai pemimpin rumah tangga memiliki kewajiban yang akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita telah menyuruh sholat anak istri kita? Apakah kita sudah menyuruh sholat secara konsisten, secara istiqomah keluarga, saudara-saudara dan kerabat kita? Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah dalam memerintahkan mereka. Allah perintahkan kita untuk bersabar. Bukan hanya bersabar salat, tetapi bersabar untuk ngomong, bersabar untuk memerintahkan, bersabar untuk menasihati saudara-saudara kita, keluarga kita yang sampai detik ini belum salat. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, kata Allah, kita enggak minta rizki darimu. Nahnu narzukuka, kamilah yang akan memberikan rizki kepadamu. Allah perintahkan kita untuk fokus dengan apa yang Allah inginkan. Allah inginkan dari kita untuk beribadah kepada Allah, untuk sujud kepada Allah dan menjadikan orang-orang di sekitar kita juga sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat-salat mereka, dan kita tidak dimintai rizki sedikit pun. Allah lah yang akan menjamin rizki kita. Allah lah yang akan menjamin rizki anak istri kita. Allah yang akan menjamin rizki keluarga kita. Perintahnya hanya perintahkan mereka untuk salat. La nas'aluka rizqa, nahnu narzukuk. Dan Allah ingatkan wal aqibatu littaqwa, dan kesudahan yang baik itu hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan khutbah ini kita dapat meningkatkan kadar kualitas keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan menjadi hamba yang taat dan dekat dengan Allah melalui salat-salat kita, melalui amalan-amalan dasar kita sebagai seorang muslim, dan setidaknya kita menjadi pendakwah di antara keluarga terdekat kita. Allahumma amin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلاد المسلمين عامة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ويا أنت آخر المؤذن أقم الصلاة.